Jadi hati-hati. Dan biasanya kalau udah orang yang terlalu zalim, nggak cuma 1-2 orang yang disakitin, pasti banyak orang. Karena ibaratnya mumpung masih hidup, mumpung masih bisa punya apa namanya, punya kemampuan untuk berbuat curang atau berbuat zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Papa Isan di channelnya Papa Isan. Seperti biasa, subuh-subuh ini saya mau sharing-sharing sedikit masalah tentang bacaan surat Al-Quran saya. Kali ini masuk ke surat ke-27 An-Naml. Sebelum memulai, saya mau bertanya sih kepada teman-teman semua. Ini seandainya nih ya, seandainya teman-teman nih yakin bahwasanya besok nih kalau kita meninggal tidak akan ada yang namanya akhirat. Kita meninggal ya meninggal aja. Kira-kira waktu kita masih hidup apa yang akan kita lakukan? Ini kita beneran nggak percaya nih, kita mati-mati aja gitu kan. Yang jelas kalau misalkan seperti itu, bisa jadi kita akan berbuat semau atau seenak kita. Yang kita pandang itu tidak benar, bisa jadi benar karena semua orang beranggapan seperti itu. Nafsu dunia akan kita puaskan karena kita beranggapan bahwasanya mumpung masih hidup nih, pas-pasin aja. Toh kalau kita mati kita jadi abu, dikubur, ya kan? Nggak ada apa-apa, nggak ada pembalasan. Nah, ini buat teman-teman yang kiranya nggak yakin sama kehidupan akhirat, nggak ada kehidupan setelah kematian, hati-hati teman-teman. Ini di Al-Quran di surat An-Naml di ayat ke-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ini artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat kami jadikan terasa indah bagi mereka yang buruk sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Ini artinya jadi kalau orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat sama Allah nih dijadikan terasa indah nih, semua perbuatan mereka itu dijadikan terasa indah. Udah dibiarin sama Allah. Udah terserah kamu lah. Kamu mau berbuat mau kamu terserah gitu kan. Jadi orang-orang bakalan akan memuaskan nafsu duniawinya. Ya, nafsu duniawi bebas lah teman-teman. Bisa jadi ya gitu, yang itulah untuk mencari kekayaan tanpa aturan tanpa aturan agama, mencari kekayaan berdagang tanpa aturan agama, berkehidupan dalam pernikahan. Mereka juga tidak akan merasa terkekang atau mereka akan melampiaskan semua yang ada di dunia ini yang bisa mereka lampiaskan mumpung masih hidup. Nah, itu sama Allah dibiarin. Nah, jadi mereka tuh merasa, enak ya kita hidup di dunia ini ya. Ini boleh, itu boleh, ini boleh. Nah, emang sama Allah disengaja seperti itu. Di ayat itu disebutkan kami jadikan terasa indah perbuatan mereka yang buruk sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Biasanya kalau orang udah tidak mikir kehidupan akhirat, biasanya nafsu duniawinya dipuasin sampai semaksimal mungkin selama dia masih hidup. Jadi mereka jauh dari yang namanya perbuatan-perbuatan baik. Mereka tidak akan mau merugi, tidak akan ingin merasa dirugikan oleh orang lain. Itu hati-hati. Jadi kalau teman-teman sebagai seorang muslim terus teman-teman masih tidak percaya dengan kehidupan akhirat, hati-hati. Kalau istilahnya kalau Allah itu tidak suka dengan sama seorang pribadi seseorang, maka
orang itu akan diberi nikmat akan diberi ujian yang namanya istidraj, yaitu dibiarin semuanya dia, apapun yang kamu lakukan bebas. Nah, seperti itu teman-teman. Terus di ayat berikutnya di Al-Naml ayat ke-5 di bawahnya ya. Ini berbunyi ulaikal ladzina lahum syu'ul adabi wahum fil akhirati humul ahsarun. Artinya mereka itulah orang-orang yang mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Jadi yang pertama bahayanya kita kalau tidak meyakini ada kehidupan akhirat, kita akan dibiarkan sama Allah semau kita. Kita akan jauh semakin dalam menuju ke kesesatan. Terus di ayat berikutnya itu yang barusan saya baca tadi itu dijelasin bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang mendapat siksaan buruk di dunia. Jadi di dunia itu dia dihinakan karena mungkin perbuatannya di luar naral lah, di luar nurul. Maaf nih yang namanya nurul, di luar nurul. di luar akal fikri biasanya ya. Nah, itu seperti itu. Dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Nah, biasanya kalau orang yang tidak percaya dunia akhirat, biasanya mereka akan lebih cenderung ke berbuat zalim. Nah, kalau berbuat zalim otomatis dosanya itu kalau gini. Kalau misalkan kita berbuat zalim kepada orang lain, nah terus itu adalah dosa antar sesama makhluk. Beda kalau kita melakukan dosa kepada Allah, misalkan kita berjudi atau ya kita berjudi lah ibaratnya, atau kita berbohong. Mungkin sama orang kita berbohong dalam urusan jual beli ya, orang itu rugi. Nah, tapi kalau kita udah selesai dosa maksudnya kita bertobat ya, dosa kita akan diampuni. Tapi masalah masalah kita merugikan orang lain dan orangnya itu tahu, itu yang tidak akan diampuni sebelum kita meminta maaf sama orang yang kita zalimi, teman-teman. Jadi hati-hati. Dan biasanya kalau udah orang yang terlalu zalim, nggak cuma 1-2 orang yang disakitin, pasti banyak orang. Karena ibaratnya mumpung masih hidup, mumpung masih bisa punya kemampuan untuk berbuat curang atau berbuat zalim. Dan dijelasin di ayatnya itu mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi ya, karena mereka membawa dosa bukan kepada Allah tapi dosa kepada sesama makhluk. Hati-hati. Ini di surat Al-Naml ayat 4 dan 5. Jadi jangan sampai kita tidak percaya kehidupan akhirat, karena kita diciptakan di dunia ini sebenarnya untuk beribadah. Tempat kita bukan di dunia. Dunia ini adalah tempat untuk mengambil manfaat atau tempat untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan sebanyak-banyak amalan pahala, agar kita kembali kita mendapat kehidupan yang lebih bagus lagi, yaitu kehidupan di surga. Mungkin ini saja yang bisa saya sharing-sharing. Mohon maaf bukan maksud menggurui, cuma sharing-sharing pengingat saya sendiri juga. Mungkin kepada anak-anak saya, kalau misalkan saya udah tidak ada lagi di dunia ini, mungkin mereka bisa melihat bapaknya secara langsung di YouTube. Insya Allah YouTube ada terusannya. Oke teman-teman, sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.